Meski digugat Eropa, Presiden Joko Widodo tetap memperlihatkan komitmen yang sama untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam. Selain nikel, Jokowi menegaskan akan menghentikan ekspor bauksit, tembaga, timah, dan lainnya. Memang berapa sih cuan Indonesia setelah menghentikan ekspor barang mentah ini? Kita akan ulas singkat dalam cuan RI dari larangan ekspor barang mentah. Kita akan langsung lihat yang pertama. Pertama kita akan lihat apa dasar yang membuat Presiden menegaskan akan terus menghentikan ekspor bahan mentah. Tentu sudah terbukti ya dalam cuan yang didapat selama 2021. Di tahun kemarin, per November 2021, ekspor RI melonjak hingga 49,7%. Ekspor komoditas menjadi salah satu penyumbang yang signifikan mulai dari minyak kernel, lalu ada timah, minyak kelapa sawit, nikel, dan emas. Nah, selain karena harga komoditas secara global ini juga melonjak ya, tapi salah satu faktor yang menyebabkan melonjaknya ekspor komoditas adalah karena dilarangnya ekspor biji nikel per Januari 2020. Indonesia memiliki cadangan nikel nomor 1 di dunia. Jumlah produksinya per tahun mencapai 781 ribu ton. Artinya jumlah ini setara dengan 31,8% produksi nikel di dunia. Nikel yang tadinya diekspor dalam bentuk mentah kini diproses menjadi ferronikel. Nah, proses ini meningkatkan harga nikel hingga 14 kali lipat. Di 2020 nilai ekspor ferronikel sampai 4,7 miliar dolar Amerika Serikat dan di 2021 meningkat hingga 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Belum lagi kalau diproses menjadi billet stainless steel, harganya bisa melonjak hingga 19 kali lipat daripada harga biji nikel atau nikel mentah. Nah, saat ini smelter nikel yang telah beroperasi telah mencapai investasi senilai 15,7 miliar dolar Amerika Serikat dengan kapasitas produksi mencapai 969 ribu ton ferronikel per tahunnya. Nah, kalau kita melihat cuan yang jelas seperti ini jelas menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan larangan ekspor bahan mentah ke komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga, dan timah. Lalu berapa sih potensi cuan dari komoditas bauksit? Kita akan cek slide berikutnya. Larangan yang ditegaskan Jokowi bukan hanya bauksit ya, tapi juga tembaga, timah, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas dari bauksit saja nih dulu ya. Sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, larangan ini harusnya efektif 3 tahun setelah undang-undang diundangkan. Berarti kan itu jadinya tahun 2023. Tapi Presiden sendiri yang minta dipercepat hingga 2022. Jelas potensi besar bagi pemasukan negara ya seperti yang terjadi di nikel begitu. Bahkan menurut Presiden bila ada larangan ekspor bauksit mentah, maka lonjakan harga bauksit akan berada di kisaran 20 hingga 23 miliar dolar AS. Gugatan di WTO bahkan tidak mengurungkan niat untuk melarang ekspor bahan mentah ini. Setahun setelah efektif penghentian ekspor bauksit, nanti lalu akan dilanjutkan dengan larangan tembaga mentah. Tahun berikutnya stop timah mentah. Artinya kalau 2022 nih efektif melarang bauksit mentah, tembaga mentah akan dilarang di 2023 dan timah mentah akan dilarang di 2024. Jadi hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi di 2024 nanti sudah ada 4 komoditas mungkin yang sudah resmi dilarang untuk diekspor mentah-mentah. Nah, untuk melancarkan komitmen ini Presiden juga akan menyampaikan di forum G20. Di depan negara-negara di Uni Eropa dan juga negara-negara lain yang tergabung begitu ya. Tapi memang pelaksanaan hilirisasi ini bukanlah hal mudah. Kenapa dari dulu susah? Ya karena memang proses hilirisasi ini cukup kompleks dengan beragam masalah yang ada di dalamnya. Apa saja? Kita akan coba cek slide berikutnya. Beberapa peneliti menyimpulkan ada beberapa masalah yang dihadapi dalam hilirisasi tambang. Kita akan bahas dari sudut pandang Ferdi Hasiman selaku peneliti Alpha Research Database terlebih dahulu. Kalau menurut Ferdi, masalah pertama ini adalah penambang ilegal. Banyaknya penambang timah ilegal di Bangka Belitung ini memberi efek buruk ke harga timah. Harusnya pemerintah menyeimbangkan kebijakan larangan ekspor timah dengan larangan penambang ilegal. Bertahun-tahun Indonesia tidak bisa menentukan harga karena penambangan ilegal ini. Dan yang kedua, ini adalah monopoli hilirisasi oleh perusahaan China. Perusahaan lokal belum siap karena investasinya tinggi dan teknologi itu lemah kita di sini. Nah, China jelas punya akses kemudahan untuk mendapatkan dana dari pemerintahnya begitu ya dan juga dukungan yang luar biasa dari pemerintah China dan teknologinya juga sudah sangat maju di sana. Alhasil, perusahaan China merajai proses hilirisasi nikel di Indonesia hingga 70%. Ada Morowali Industrial Park menguasai 50%, Virtue Dragon Nickel Industry 10 hingga 13% dan Tsingshan itu 5%. Jadi ketiganya ini adalah perusahaan China. Sisanya ada PT Vale Indonesia dan ada 7% perusahaan domestik lainnya. Memang bagus karena teknologi dibawa dari perusahaan China, tapi dominasi ini sampai kapan akan terus berlanjut? Ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah.
Lalu masalah berikutnya adalah kerakusan smelter dan penambang. Kerakusan perusahaan-perusahaan smelter dan penambang. Karena banyak daerah tambang yang menumpuk di satu lokasi. Penambang terus-menerus mengeruk bahan mentah dan meningkatkan pasokan yang tidak diproses menjadi bahan jadi. Dalam 20 tahun, bahan mineral akan habis. Nah, berikutnya menurut Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Satu, industri manufaktur domestik tidak menyerap produk hasil hilirisasi, tapi malah impor. Karena harga di dalam negeri masih jauh lebih mahal begitu ya. Pemerintah harus tegas juga terhadap masalah ini. Yang kedua, tidak ada peraturan rinci soal harga. Jadi banyak nilai beli yang tidak cocok antara penambang dan smelter. Nah, terkait sulitnya penyerapan produk untuk industri dalam negeri, kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Memang harga produk nikel hasil hilirisasi dalam negeri ini lebih mahal kalau dibandingkan dengan impor. Tapi memang ada beberapa faktor yang menjadi sorotan kenapa penyerapan produk ini menjadi sulit. Bahkan industri hanya bisa menyerap 10% produk smelter domestik. Kalau menurut Prihadi Santoso, Ketua AP3I, ada beberapa masalah. Pertama, memang tidak bisa jual murah karena dana investasi smelter ini sangat tinggi. Mulai dari investasi tempat, teknologi, hingga sumber daya manusia, ini kan semuanya tinggi begitu ya. Lalu kedua, ini meski ekspor dihentikan, impor barang jadi masih boleh oleh pemerintah. Jadi kalau lebih murah dari luar, industri dalam negeri memilih menyerap barang impor saja begitu. Nah, ketiga, kembali lagi pada formula harga yang belum jelas. Patokan harga global adalah bursa berjangka London atau London Metal Exchange yang mengatur harga tiap 3 bulan sekali, sehingga perlu campur tangan pemerintah juga di sini seperti apa maunya. Nah, kemudian juga harga energi PLN yang tinggi. Sedangkan smelter ini butuh energi pembakaran yang sangat besar untuk melebur mineral. Harga gas yang tinggi ini menghalangi produktivitas smelter. Berikutnya adalah fasilitas Fiscal Tax Holiday atau pembebasan pajak penghasilan bagi smelter asing. Kebijakan ini mau tidak mau jadi memberatkan perusahaan lokal untuk bisa bersaing seharga produk impor. Nah, faktor-faktor ini penting untuk diperhatikan agar penyerapan produk hilirisasi dalam negeri bisa terpakai oleh industri domestik. Semakin banyak komponen asli dari Indonesia, semakin besar juga kesempatan kita untuk menjadi penentu harga-harga mineral di dunia. Ini artinya kemajuan Indonesia akan semakin melesat dan kesejahteraan untuk rakyat tentunya. Kita harapkan demikian.